Selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Judul renungan pagi hari ini adalah kabar yang baik. Kita akan sama-sama membaca dari Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-14. Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setiap kita sebagai orang Kristen pasti sering mendengar ayat ini dibacakan atau dikhotbahkan pada perayaan Natal. Jadi memang rasanya sangat janggal jika di bulan-bulan sekarang mengangkat ayat ini menjadi sebuah topik renungan. Saya merasa saya terlambat atau mungkin saya yang terlalu cepat merayakan Natal pada hari ini. Namun saya tidak akan membahas tentang perayaan Natal, saudara-saudara. Kita akan lanjut. Setiap kali mendengar ayat ini pada perayaan Natal, dapat dipastikan ayat ini seperti angin segar bagi keadaan manusia yang hidup dalam hiruk-pikuk kekacauan dunia. Ayat ini menjadi kabar sukacita yang kemudian lenyap ketika perayaan Natal berakhir. Demikianlah berulang setiap tahunnya. Namun hari ini saya rindu menyampaikan satu kabar yang berbeda dari kabar-kabar Natal seperti biasanya. Berhubung hari ini tidak sedang merayakan Natal, saudara-saudara. Kabar apa? Yaitu kabar yang baik. Kenapa saya katakan kabar yang baik? Karena ayat ini disampaikan langsung oleh para bala tentara sorga. Sebuah hotline news dari sorga bagi kita manusia yang sudah ribuan tahun hidup dalam penjajahan dosa. Kabar baik pertama yang disampaikan 2000 tahun silam, bahwa murka Allah kepada manusia karena dosa sudah selesai. Saya ulangi sekali lagi, kabar baik pertama kali disampaikan yaitu bahwa murka Allah kepada manusia karena dosa sudah selesai. Namun sayangnya kabar yang baik ini terlewatkan begitu saja karena begitu banyaknya kabar-kabar bohong, kabar-kabar tidak penting, kabar-kabar palsu yang masuk ke dalam pendengaran kita sebagai manusia. Kita akan sama-sama belajar dari ayat ini, Lukas 2 ayat yang ke-14. Kita perhatikan kata damai sejahtera di bumi di antara manusia dalam ayat ini sesungguhnya tidak untuk menunjukkan bahwa kehadiran Yesus itu membawa perdamaian di bumi. Buktinya setelah berita ini disampaikan oleh para malaikat, hingga saat ini dunia tidak pernah mengalami damai. Jika kita mengartikan ayat ini sebagaimana berita-berita Natal yang sering diperdengarkan, maka ayat ini seperti sebuah berita hoax karena sampai saat ini keadaan dunia semakin terpuruk. Lalu apa makna damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya dalam Injil Lukas 2 ayat yang ke-14? Pertama-tama, ketika Yesus lahir di dunia, sejumlah besar bala tentara sorga memberikan sebuah berita, sebuah clue kepada manusia bahwa Yesuslah pendamai antara Allah yang maha suci dengan manusia yang berdosa. Dan apa yang Yesus lakukan kemudian di kayu salib adalah sempurna, yaitu pendamaian dari Allah, pendamaian antara Allah dan manusia. Itu dilakukan dengan sempurna oleh Tuhan Yesus. Jadi ayat ini menyatakan bahwa damai sejahtera dari Allah kepada manusia
mulai berlaku ketika Yesus lahir di dunia. Selama ribuan tahun, Allah murka pada dosa yang menjerat manusia, dan pada akhirnya manusia harus binasa karena dosa-dosanya. Namun, Yesus sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Yesus sudah menang atas dosa. Kita bisa melihat, saudara-saudara, satu perbedaan yang sangat-sangat besar ketika kita membaca Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama dipenuhi dengan murka Allah, mulai dari kisah Kain. Allah murka kepada Kain, kemudian kepada masyarakat pada zaman Nuh, pada masyarakat Sodom Gomora, masih banyak lagi, saudara. Allah murka karena dosa-dosa manusia. Namun di dalam Perjanjian Baru, kalau kita membaca, maka akan dipenuhi dengan kasih karunia. Tidak ada sama sekali diberitakan tentang murka Allah kepada manusia di dalam Perjanjian Baru. Yang ada adalah belas kasihan Allah yang begitu besar. Mengapa demikian? Karena Yesus sudah memuaskan semua tuntutan Allah akan keadilan dan pembayaran dosa. Karena Yesus sudah menanggung semua kemarahan Allah terhadap dosa-dosa yang dilakukan manusia pada dirinya sendiri. Saudara-saudaraku, Allah tidak akan murka lagi kepada manusia seberdosa bagaimanapun manusia itu. Karena apa yang Yesus lakukan itu sempurna. Sekarang ini Allah hanya memandang pada pengorbanan Yesus, pendamaian yang Yesus lakukan. Kemudian kabar yang baik kedua yang harus kita dengar hari ini adalah, apakah ini menjadi satu kesempatan bagi kita untuk hidup dalam dosa karena Allah sudah tidak murka lagi meskipun kita berdosa? Tentu tidak, saudara-saudara. Ini adalah satu kekeliruan yang fatal. Tuhan memang tidak mengingat dosa kita lagi. Temukan kebenaran ini, saudara. Roma 5 ayat 8-10 jelas dikatakan bahwa kita telah diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Yesus, bahkan sebelum kita lahir dan hidup dalam dosa. Namun ini bukan berarti kita bisa hidup dalam dosa, saudara-saudara. Mengapa? Karena dosa itu berbahaya. Dosa merupakan satu pintu. Ketika kita hidup di dalam dosa, artinya kita membuka pintu bagi iblis untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan kita. Yohanes pasal 10 ayat 10, Tuhan Yesus memberikan satu berita yang luar biasa, mengingatkan kepada kita bahwa iblis itu hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jika kita tetap tinggal di dalam dosa, artinya kita tidak mau menerima damai sejahtera Allah kepada kita. Kita membiarkan iblis menghancurkan hidup kita yang sangat dikasihi oleh Allah. Kesimpulan kabar yang baik ini adalah betapa mulianya Allah kita. Oleh sebab itu Yesus hadir di dunia ini untuk menanggung hukuman kita. Yesus membawa kita kepada kemuliaan Allah, yaitu damai sejahtera. Yang harus kita lakukan adalah merendahkan diri dan menerima semua yang Yesus sudah lakukan, yaitu pengampunan dosa sebagai suatu pemberian yang cuma-cuma. Tetaplah hidup kudus bukan untuk diampuni, tetapi supaya iblis tidak mencuri yang Yesus sudah berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk semua yang Yesus sudah lakukan bagi kami. Kami mengucap syukur Bapa oleh perdamaian yang Yesus sudah kerjakan bagi kami. Kami terima dengan iman di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
bersyukur Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Kami katakan ku bersyukur Tuhan.